Selamat pagi saudara-saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus. Kembali berjumpa dalam INRI, Injil dan Renungan hari ini Sabtu tanggal 17 April 2021. Marilah kita mengawali renungan kita dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan Injil hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 6 ayat 16-21. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Muliakanlah Tuhan. Setelah mempergandakan roti dan memberi makan 5.000 orang, Yesus mengundurkan diri ke gunung. Ketika hari sudah mulai malam, murid-murid Yesus pergi ke danau, lalu naik ke perahu dan menyeberang ke Kapernaum. Ketika hari sudah gelap, Yesus belum juga datang mendapatkan mereka, sedang laut bergelora karena angin kencang. Sesudah mereka mendayung kira-kira 2-3 mil jauhnya, mereka melihat Yesus berjalan di atas air mendekati perahu itu. Maka ketakutanlah mereka. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Aku ini, janganlah takut." Mereka lalu mempersilahkan Yesus naik ke perahu, dan seketika itu juga perahu mereka sampai ke pantai yang mereka tuju. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudaraku yang terkasih, kisah dalam Injil hari ini tentu sangat familiar bagi kita, bukan? Meskipun kisah ini juga bisa ditemukan dalam Injil Matius dan Markus, namun narasi dalam Injil Yohanes yang kita dengarkan hari ini memiliki sedikit perbedaan dengan narasi yang ada di dalam kedua Injil lain tersebut. Dan sedikit menyinggung tentang Injil Yohanes, Injil ini cukup berbeda dengan ketiga Injil lainnya, yakni Matius, Markus, dan Lukas, yang ketiganya juga dikenal dengan sebutan Injil Sinoptik. Tidak hanya berbeda dari segi karakteristik atau gaya penulisannya, tetapi juga dari segi tujuan penulisannya. Mungkin secara sederhana bisa dikatakan bahwa jika Injil Sinoptik, Injil Matius, Markus, dan Lukas dipahami sebagai Injil-Injil yang bertujuan untuk memberitahu kita tentang apa yang Yesus katakan dan apa yang Ia lakukan, maka Injil Yohanes di lain pihak bertujuan untuk memberitahu kita tentang siapa Yesus sebenarnya. Seorang bapak gereja kita pada zaman awal kekristenan bahkan menyebut Injil Yohanes ini sebagai Injil spiritual karena mengandung makna yang begitu dalam tentang keilahian Yesus. Dan untuk tidak memperpanjang bahasan kita tentang Injil Yohanes, mari kita kembali bersama-sama merenungkan bacaan Injil hari ini. Dalam Injil hari ini, kita mendengarkan bagaimana para murid berlayar sendiri menuju Kapernaum tanpa kehadiran Yesus di tengah-tengah mereka. Meskipun dari kisah yang sama yang juga dinarasikan dalam Injil Matius dan Markus, kita bisa menemukan jawaban dari pertanyaan mengapa mereka berlayar dan meninggalkan Yesus seorang diri. Tetapi terlepas dari itu, saya ingin mencoba untuk mengajak kita untuk merefleksikan kembali pertanyaan tersebut. Mengapa murid-murid berlayar dan meninggalkan Yesus seorang diri di seberang? Mengapa murid-murid begitu nekat menerobos badai di tengah lautan dengan angin kencangnya, sementara mereka tahu bahwa saat semakin gelap, maka badai pun bisa menjadi semakin bertambah kencang? Mengapa
para murid tidak mengundang Yesus untuk berlayar bersama-sama mereka. Saudari-saudaraku yang terkasih, dalam kehidupan kita sehari-hari, seberapa sering kita bersikap seperti murid-murid dalam bacaan hari ini? Seberapa sering kita begitu percaya diri, bahkan dengan modal nekat dan semata-mata mengandalkan kemampuan diri kita sendiri tanpa mengikut sertakan Tuhan dalam keputusan-keputusan yang kita ambil dalam kehidupan kita, mengikuti ambisi pribadi kita. Lalu kemudian apa yang terjadi setelah itu? Di saat kita tidak mengikut sertakan Tuhan dalam perjalanan hidup kita, apakah semua berjalan mulus tanpa kendala? Hari ini, sebagaimana Yesus menenangkan murid-muridnya yang ketakutan, Tuhan Yesus pun tentu ingin menyapa kita dalam kekhawatiran atau ketakutan kita masing-masing. Aku ini, janganlah takut. Ya, di tengah-tengah masa sulit seperti ini, mungkin kita sedang menghadapi berbagai tantangan hidup. Mungkin kita sedang berperang melawan penyakit dengan segala kecemasan yang ditimbulkannya. Mungkin pula kita tengah berusaha mempertahankan atau memperbaiki hubungan kita bersama dengan orang-orang yang kita kasihi. Atau mungkin kita sedang berjuang mengatasi keadaan ekonomi yang cukup pelik saat ini dan berbagai macam masalah lainnya. Aku ini, janganlah takut, kata Tuhan Yesus sekali lagi kepada kita masing-masing. Mari kita membuka hati kita dan mengundang Tuhan Yesus untuk turut masuk dalam perahu kehidupan kita dan menjadikannya sebagai nahkoda perahu kehidupan kita sampai pada tujuan akhir hidup kita. Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amen.